Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bersilaturahim bertatap muka ya, bersama-sama guna untuk saling belajar bagaimana caranya membuat fermentasi dari limbah padi. Apapun bahannya itu, yang penting sesuai dengan ilmu yang sudah diterapkan oleh badan-badan penelitian. Untuk kali ini yaitu bahan utama kita dari limbah padi berupa jerami. Nah, ini bahan yang utama kita. Ya. Oke, ini bahan kita. Oke. Untuk yang kedua, ya. Bahan kita yaitu dedek. Dedek ini untuk jerami ini kita perkirakan sekitar 15 kilo. Untuk dedek ini sebanyak 2 kilo. Oke. Untuk tujuan dedek sendiri yaitu satu, mengurangi kadar air yang ada di jerami. Walaupun jerami ini sesuai dengan persyaratan yang sudah kita pelajari, dia dianginkan minimal 3 malam. Ini sudah kita anginkan, bahkan ini kita jemur, ya. Yang kedua, selain mengurangi kadar air, dia juga menambah proteinnya ketika nanti fermentasi sudah jadi. Kemudian bahan probiotik yang kita pakai di sini, nah ini boleh kita jongkok, yaitu E4, khususnya di peternakan. Karena probiotik E4 ini banyak jenisnya, ya, ada di pertanian, peternakan, dan ada di perikanan, ya, ada. Kemudian untuk bahan yang berikutnya, biasa kita pakai tetes tebu. Cuma berhubung tetes tebu ini sudah habis, kita pakai gula merah. Yang berikutnya yaitu garam. Garam ini kalau saya pribadi untuk takaran 15 kilo ini paling 1 genggam gini. Kalau di on kan paling sekitar setengah on. Nah, gitu kan? Oke, seperti ini nanti kita campurkan. Kemudian untuk E4-nya tadi, ya, ini ibaratnya kalau kita pakai takaran untuk 15 kilo ini kita pakai sekitar 3-5 tutup. Dilarutkan ya Pak? Dilarutkan ke mari. Oke, itu. Cara pembuatannya gimana ya Pak? Oke, untuk cara pembuatan sendiri di awal tadi sudah kita sampaikan. Bahan pokok padi kita yaitu kita jemur dulu atau kita angin-anginkan selama 3 malam, dan prosesnya kita jemur ya prosesnya seperti ini, sekitar setengah jam bisa. Itu awalnya. Setelah itu probiotik kita masukkan ke air. Air ini dalam ukuran kalau untuk 15 kilo air sebanyak 1 liter. Nah, 1 liter botol aqua itu. Oke. Secukupnya ya. Ya, secukupnya. Kita masukkan ini, ya, probiotik dulu E4 sekitar 5 tutup. Oke, setelah 5 kita tutup kembali supaya tidak tumpah. Kita masukkan garam setengah on tadi. Oke. Setelah itu kita masukkan air gula sebagai pengganti molase atau tetes tebu, ya. Setelah kita masukkan, lalu kita aduk rata, ya, supaya probiotik tadi mencampur jadi satu. Pak mau tanya Pak. Oh ya, silakan sampai di sini ada yang mau bertanya. Mau tanya. Oh, Bapak kenapa memilih garam ketimbang urea? Garam itu kalau di kita satu menambah rasa gurih ya. Yang kedua, efek sampingnya atau dampaknya lebih bagus, Sedikit ya. lebih sedikit Daripada efek urea. sampingnya. Tapi kalau untuk urea sendiri, jujur saya belum berani memakai urea karena apa?
dia takarannya harus betul-betul detail. Kita tidak boleh melebihi kadar yang ada, karena kalau melebihi, maaf, efek sampingnya lebih luar biasa ke hewan ternak kita. Ini berapa lama Pak biar bisa dipanen fermentasinya ini? Oh, setelah nanti kita buat fermentasi kita bisa pakai dia menginjak masa 3 minggu atau 21 hari. Cuma setelah saya praktekkan ya, ini sampai kita cerita santai. Setelah kita praktekkan 1 minggu sampai 10 hari, rupanya sudah bisa dikasihkan. Dan saya tanya, kita share sama teman-teman, tidak ada masalah. Nah, baunya udah harum, pokoknya batas minim itu 5 sampai 1 minggu, 5 hari sampai 7 hari itu baunya udah harum, teksturnya udah mulai lembut. Seperti itu. Tapi kalau batas minimnya sebenarnya itu 21 hari atau 3 minggu. Ya kan? Oke. Kalau maksimalnya selagi tidak terbuka, tidak ada kebocoran, ini yang disampaikan oleh Badan Penelitian dari bisa sampai 1 tahun fermentasi tersebut. Makanya itulah kegunaan kita kurangi kadar air. Oke, jadi ada lagi mungkin? Oke, berarti kita langsung praktek ya. Oke. Kemudian gini, dalam fermentasi ini ada banyak jenisnya, caranya. Ada cara yang pertama, nah ini kan udah kita bahasa Jawanya kita ler ya. Ya, kita angin-anginkan. Ini kita campurkan, kita taburkan, ini bisa sama dedeknya, bisa. Cuma kita pakai cara yang kedua. Ini kita masukkan ke plastik, udah ke plastik kita injek-injek supaya padat, baru kita taburi probiotik tersebut. Dan hasilnya kayak apa, nanti kita buka yang mudah sekitar 3 minggu. Sama. Pertama saya juga udah praktek yang pertama, ya secara seperti ini. Yang kedua saya praktekkan. Dan setelah kita kaji, rupanya lebih enak yang kedua. Kira-kira, gantian saya nanya, kira-kira mau pilih yang enak atau yang sulit? Enak lah ya. Karena kalau ini kita campur, ini waktu kita lebih banyak. Oke, kita praktek. Kemudian perlu kita kenalkan untuk tempatnya. Fermentasi ada banyak caranya, tempatnya juga banyak. 1, memakai drum. Ya, drum seperti ini. Bisa. Kemudian 2, memakai plastik seperti ini. Plastik ini ukuran kita cari yang tebal, yaitu 0,8. Itu udah bisa. Kenapa? Kalau nggak tebal takutnya nanti terjadi kebocoran. Yang ketiga yaitu memakai kolam fermentasi terbuat dari semen yang udah kita bikin kayak kolam. Nah, nanti di sebelah sana kita bikin, itu udah proses ya. Tapi kita sekarang coba langsung pakai plastik terlebih dahulu. Oke, nanti yuk. Nah ini nanti kalau udah apa, ketinggian kita bikin 30 cm ya. Yuk langsung ayo. Kembali lagi baru diinjak-injak. Diinjak pelan-pelan. Boleh bos awak. Oke, lihat pak. Dah. Kita setelah ini baru kita masukkan probiotik tadi secara merata ya. Di dekat tuh. Nah, baru kita masukkan dedeknya.
Yang kota. Mas turun mas. Kita tumbuh lagi dia. Bisa Pak? Aman. Yes. Itu pun nanti dalam 1-2 hari itu dia ngembang juga. Gas kan? Iya. Udah jelas itu. Sampel tanggal berapa ini? Oke. 25. Nanti itu. Oke. Jadi gini. Praktek kita mencoba membuat fermentasi dari limbah padi atau jerami ini udah selesai. Ya. Ini kita buka insya Allah di hari ke-21 hari. Ya, kita buka. Salah satu lagi tambahan ya Kak, fermentasi ini bisa jadi satu tidak terkena air hujan ataupun air sejenisnya dan tidak terkena langsung dari sinar matahari. Boleh kita bilang tertutup. Oke. Lepas ini kita buka hasil fermentasi yang sudah 21 hari. Ya, langsung kita kasihkan ke lembunya. Apakah mau atau tidak? Oke, kita coba ini. Ini masih tertutup rapat. Mau Dari sana apa? tandanya salah satu kita setelah kita buka kita cium dulu. Aromanya. Ya setelah dipanen Pak perlu lagi diangin-anginkan atau langsung dikasih aja? Langsung. Langsung. Bisa. Nggak usah diangin-anginkan lagi. Ini ya, ini karena atasnya ya, karena tadi ada udara sedikit-sedikit masuk kan. Nah. Nggak bau busuk yang jelas. Nah. Oke, langsung kita ambilnya tadi Kak. Pepetkan aja. Enggak, di atas aja pepetkan. Pakai ini bisa kita. Kasihan. Ini Mas. Mas. Oh, itu Mas. Nah itu semua situ aja tak? Ini udah kami ambil. Mas. Jangan sampai ditarik ke sana. Yang sebelah sini perlu tambahin lagi. Satu kali lagi ya. Tambah sekali lagi. Nah. Oke. Oke, jadi setelah fermentasi ini kita buka untuk melindungi supaya tahan lama, kita tutup kembali. Oke, inilah hasil kita dan alhamdulillah sampai detik ini ada beberapa petani yang sudah
minta sama saya untuk belajar bersama. Langsung kita praktekkan di rumahnya, dan ketika kita semelanjut jumpa menyatakan rupanya enak setelah bisa punya fermentasi. Oke. Dan keunggulan lain, ini keunggulan fermentasi, yaitu membuat efisien waktu. Ketika kita harusnya mengarit tiap hari, selama bulan puasa ini sebelum puasa kita punya target, kita tidak ngarit, dan alhamdulillah tidak ngarit karena adanya fermentasi. Keringanan